Guys, kali ini aku mau ke Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah via Brebes. Jadi ini kita dari Jakarta langsung tol terus sampai keluar di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Setelah keluar dari gerbang tol Pejagan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kita langsung menemukan pelang seperti ini. Nah, ini ada Purwokerto, Yogyakarta. Jadi kita mengarah ke Purwokerto dan juga Yogyakarta. Ya buat teman-teman yang mau ke Yogyakarta via Purwokerto, ini juga bisa melalui jalan ini. Uniknya ke Kabupaten Banyumas via Pejagan Brebes, kita akan melewati beberapa kabupaten dan terus keluar masuk Brebes Tegal sampai kita masuk ke Kabupaten Banyumas. Jadi jangan heran nih kalau nanti teman-teman yang mau coba ke Purwokerto via Pejagan nanti akan masuk ke Brebes, masuk ke Tegal, masuk ke Brebes lagi sampai ke Banyumas. Sepanjang jalan dari keluar pintu gerbang tol Pejagan Brebes ini pemandangannya sawah hijau dan untuk jalannya ini mulus banget. Jadi buat teman-teman yang bawa kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mau jalan-jalan ke Kabupaten Banyumas ataupun ke Kota Purwokerto ini dipastikan lancar ya untuk perjalanannya. Kabupaten Banyumas adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya berada di kota Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan juga barat. Jadi terjawab ya teman-teman perbedaan dari Banyumas dan juga Purwokerto. Nah, seringkali dianggap sama, namun sebenarnya berbeda. Banyumas adalah sebuah kabupaten, sedangkan Purwokerto adalah sebuah kota yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Banyumas. Jadi Purwokerto terletak di dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Sepanjang jalan dari pantai utara menuju ke selatan melewati Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, sampai di Kabupaten Banyumas dan juga Kota Purwokerto. Nah, jadi silih berganti jalanan ini akan membuat orang yang mungkin pertama kali lewat jalur ini akan bingung. Karena sebelumnya adalah Kabupaten Brebes, terus tiba-tiba jadi Tegal, terus tiba-tiba teman-teman akan masuk lagi ke wilayah Kabupaten Brebes kembali. Jadi inilah uniknya perjalanan dari utara menuju ke selatan, menuju ke kota Purwokerto ataupun Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah. Kita udah sampai di Kabupaten Banyumas di kota Purwokerto. Jadi ini sudah semakin ramai, udah mulai padat dan udah mulai banyak pertokoan, pusat-pusat bisnis dan ada Trans Banyumas. Kita akan melewati underpass Jenderal Sudirman. Nah, ini menjadi ikon tersendiri dan juga kebanggaan kota Purwokerto. Jadi ini underpassnya benar-benar bagus banget ya, didesain sedemikian rupa sehingga underpass ini terlihat gagah seperti jenderal besar kita Jenderal Sudirman. Dalam 800 meter, ambil jalur kanan. Sampai di kota Purwokerto, ibu kota dari Kabupaten Banyumas. Nah, tentunya ini langsung disambut oleh hujan. Jadi
perutnya rasanya udah langsung lapar nih teman-teman. Jadi rencananya AA mau nyari makanan khas dari Kabupaten Banyumas atau Kota Purwokerto, yaitu salah satu soto namanya adalah soto Sokaraja. Nah, AA tuh udah 2 kali sebenarnya ke Purwokerto, jadi udah lama banget dan udah lama banget juga nggak makan soto Sokaraja. Jadi kali ini untuk mengawali perjalanan kita cari dulu nih soto Sokaraja di Kota Purwokerto. Berada di Jalan Pramuka nomor 9, Dusun 2, Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, ini adalah salah satu kedai soto Sokaraja yang akan aku datengin. Soto Sokaraja. Udah sampai. Nah, ini tuh soto Sutri 1 Sokaraja. Nah, teman-teman yang belum pernah nyobain soto Sokaraja, nanti aku kasih tahu nih bentukan dari soto Sokaraja itu seperti apa. Ini udah rame banget karena memang tempatnya terkenal banget. Jadi ini di Google juga reviewnya banyak banget dan bagus-bagus banget. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu soto Sokaraja itu seperti ini. Sama seperti soto-soto lain yang ada di Indonesia, bedanya adalah di sini ada daging, kuahnya juga sedikit berbeda. Terus di sini ada toge. Nah, yang beda, yang sangat berbeda itu adalah dari sambelnya, teman-teman. Sambal dari soto Sokaraja ini adalah sambal kacang. Nah, itu dia. Jadi ada ciri khasnya dari soto Sokaraja ini. Aku udah makan 2 kali dan memang enak banget. Apalagi dimakan setelah hujan. Tadi kita baru sampai udah langsung diguyur hujan, langsung kita makan soto Sokaraja ini. Wah, ini nikmat banget makan soto Sokaraja setelah hujan. Aku makan dulu ya guys. Setelah ini kita langsung OTW menuju ke Rita Supermall. Setelah kita makan soto Sokaraja, jadi buat ngobatin kangen sama soto Sokaraja yang udah sekian tahun nggak saya makan, akhirnya alhamdulillah masih diizinkan untuk bisa makan soto Sokaraja. Nah, kita mau ke Rita Supermall, ini melewati Monumen Jenderal Gatot Subroto. Dan nanti kita mau coba ngulik di Rita Supermall, ada apa aja sih di Rita Supermall. Sebenarnya tadi kita sudah melewati Rita Supermall dan muter ke alun-alun Purwokerto. Jadi karena kita lapar pengen makan soto Sokaraja, akhirnya muter ke alun-alun dan balik lagi ke tempat awal untuk makan soto Sokaraja. Nah, di sini justru hujan teman-teman. Jadi ini hujan deras banget. Dan itu Rita Supermallnya udah kelihatan. Sepertinya ini kan malam minggu ya, kayaknya padat banget, rame banget. Dan ini udah terlihat sih dari areal parkirnya yang penuh banget. Jadi kemungkinan ini dapat parkirnya yang di belakang nih kayaknya. Nah kan kita nggak bisa masuk ke dalam parkiran di sini nih karena antriannya udah panjang banget dan ini tuh pasti penuh banget parkirannya. Jadi kita dialihkan untuk parkir outdoor atau parkir di luar dari Rita Supermall. Ada parkiran tersendiri yaitu di belakang Rita Supermall ini. Nah, sekarang AA sudah sampai di parkiran Rita Supermall, posisinya berada di belakang Rita Supermall. Jadi ini kalau parkir di sini teman-teman udah luas banget, arealnya lebar banget untuk area parkir. Dan kita langsung aja jalan nih. Dari sini karena rintik-rintik hujan, untungnya dari area parkir menuju ke Rita Supermall ini ada atapnya walaupun sebentar. Jadi lumayan nih buat kita biar nggak kena hujan. Nah ini bisa teman-teman lihat padat banget ya. Kita lihat yang di dalam mallnya seperti apa. Rame banget guys. Ini rame banget sih mallnya, sumpah rame banget. Mungkin karena malam minggu. Terus di sini juga ada beberapa pameran dan ini mallnya gede banget teman-teman. Ternyata di dalamnya tuh semewah ini dan sekeren ini.
ada banyak brand-brand kenamaan di Rita Supermall ini dan aku tertarik dengan salah satu acara pameran di bawah nih, kayaknya diskon besar-besaran nih. Nih, nah, tuh lihat kan. Ini banyak banget, rame banget nih orang berkumpul di bawah. Jadi aku penasaran buat masuk ke dalam kira-kira ada produk-produk apa aja. Jadi ini salah satu brand kenamaan, saya nggak bisa nyebut ya, teman-teman bisa baca aja sendiri. Nah ini tuh ada sepatu, ada pakaian olahraga juga, ada macem-macem. Dan aku mau coba nih beli salah satunya, karena kalau kita belanja di tempat ini ternyata ada door prize. Nah ini kebetulan aku udah dapet nih, udah belanja beberapa item dan kita bisa milih nih door prize-nya, apakah kita dapat sepatu lagi atau dapat pakaian, dapat sendal, wah macem-macem nih teman-teman. Dan ternyata ya cuman dapat gantungan kunci. Nggak apa-apa, tapi seru sih, harganya juga menarik. Jadi aku beli beberapa item di sini. Selesai dari Rita Supermall dan gak jauh posisinya, ini aku melihat jembatan yang wow, keren banget guys. Ini warna-warni kalau malam hari. Wah, keren banget gak sih? Wah, ini sangat-sangat seru banget di sini. Jadi aku mau ke Menara Teratai. Ini tuh menara pandang di kota Purwokertonya. Nah, nanti kita besok mungkin ya akan naik ke atas karena berhubung ini malam hari. Jadi kita mau ya hitung-hitung ngecek lah lokasinya. Terus kita mau lihat juga lampu-lampunya di malam hari ternyata sekeren ini teman-teman. Menara ini dinamakan Menara Pandang Teratai Purwokerto, merupakan sebuah menara yang berada di Kedung Wulu, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Menara pandang setinggi 117 meter yang dibangun sejak tahun 2021 ini merupakan sebuah proyek infrastruktur pariwisata baru di kawasan kota Purwokerto. Nah, di sini juga ada banyak UMKM. Jadi teman-teman yang mau kulineran malam hari di Menara Pandang Teratai ini bisa banget nih buat datang ke tempat ini karena rame banget, apalagi ditunjang dengan area parkir yang cukup luas, memudahkan orang untuk berwisata di Menara Pandang Teratai ini. Kalau Jakarta punya Monas, nah Purwokerto punya Menara Pandang Teratai karena ini bentuknya di atas seperti bunga teratai ya. Mungkin besok AA mau coba naik ke atas sana ya, setinggi 117 meter ini. Waduh, kayaknya seluruh kota Purwokerto kelihatan semua. Nah, karena ini berhubung udah malam hari, jadi lebih baik besok aja buat lihat seluruh kota Purwokerto dari Menara Pandang Teratai ini. Nah, buat teman-teman yang mau ke Purwokerto jangan lupa nih mampir ke Menara Teratai yang belum lama ini diresmikan. Jadi ini spot terbaru dari kota Purwokerto. Aku mau lihat ke dalam di depan. Ini syarat dan ketentuannya apa nih buat naik ke atas? Kalau di Monas kan memang bisa ke atas juga dan memang ada peraturannya, mungkin ada tiketnya atau apa gitu. Nah, aku mau lihat dulu biar besok pagi bisa datang lagi ke tempat ini. Nah, buat teman-teman yang mau ke Purwokerto, jangan lupa nih buat mampir ke Menara Pandang ini karena ini adalah objek wisata terbaru di kota Purwokerto. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan AA dari tadi nih, dari kemarin jalan-jalan terus buat ngasih informasi yang terbaru buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen positif. Kita sama-sama bangun channel ini jauh lebih baik lagi supaya bisa memberikan informasi-informasi mengenai kota-kota yang ada di Indonesia, pariwisata, tentunya buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak semuanya dan selamat malam.